Pertama-tama adalah kita menjadikan dulu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat taufik hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul bersama di masjid ini. Yang kedua kalinya, salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. dan kita selalu ucapannya di hari akhirat. Yang ketiga kalinya kita mulai acara pada siang hari ini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. dan dengan baca ayat suci Al-Quran sama-sama. Dia Quran ini. Oh ini ambil ya. Pertanyaan Anda menjengkelkan sekali ya, Pak. Ya. Otak video. Oh, ayat 57. Wah, aku selalu nyatet, Pak. Itu yang terakhir. Iya. Sekarang di mana kan nih? Dua itu punya. Buat tambah baca apa bintangnya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna adkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu ittaqun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa'anzalna 'alal ladhina zalamu rizqan minas samaa'i bima kanu yafsukun. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين
قولهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين صدق الله العظيم. Sampai Al-Baqarah ayat 69. Selanjutnya dilanjutkan mentoring yang akan dipimpin oleh Pak Doni. Kepada Pak Doni, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'du. Dan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kemudahan yang sudah kita rasakan bersama. Satu di antara kemudahan yang kemudian kita nikmati adalah mudahnya untuk ngaji gitu ya. Karena kalau kita pernah menengok sejarah Indonesia zaman dahulu, saat mungkin kira-kira di Orde Baru zaman-zamannya Pak Harto begitu ya, atau mungkin menjelang Pak Harto itu, yang namanya orang ngaji itu sangat dibatasi banget. Jadi kalau ada orang-orang yang ngumpul kayak gini nih, ngumpul ngaji bareng, tuh udah dicurigai tuh sama aparat itu. Ini ngapain itu kan? PKI. Itu era-era beliau ya, Pak Soeharto. Jadi kalau di orang zaman-zaman Pak Harto itu, kalau yang putri-putri ya, yang sudah pakai pakaiannya rapi, jilbabnya besar, itu udah luar biasa gitu. Kalau hari ini mungkin belum jadi patokan yang luar biasa, karena kadangkala ada akhwat itu
yang memakai misalnya gamis, bahkan ada yang memakai cadar itu hanya sekedar untuk fashion gitu. Ada yang kayak gitu. Nah makanya harapannya nanti kita nggak seperti itu, dan kita syukuri berbagai kemudahan yang sudah Allah kasih kita dari hari ini dan berikutnya. Kemudian salam dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang di sini dan barangkali teman-teman kita, saudara kita yang pengen ke sini cuma ada suatu keperluan, sama-sama dimudahkan jalannya mengikuti apa yang sudah Rasulullah ajarkan ya, lewat Al-Quran yang tadi kita baca dan tentunya hadis-hadis beliau gitu. Ya, pada sehat semua hari ini? Alhamdulillah. Pada sehat semua? Alhamdulillah saya cuma agak meriang dikit. Meriang ya. Yang lainnya sehat? Para umum tuh, ada ulangan mau tidak? Siapa namanya? Dia ini siapa? Dia Kafida. Siapa? Kalista. Raka, Novel. Nanti yang sakit segera diobatkan ya, karena hari ini Sakit Pak? Oh, Agak sakit. sehat, cuman agak meriang dikit. Oh, ya, semoga nggak kebablasan ya. Amin. Karena hari ini kita lagi viral-viralnya Omikronnya, katanya lagi ngamuk lagi ya. Ya. Magicom. Omikron. Lagi ngamuknya lagi dan katanya mulai mengganas gitu. Walam ya, kalau kemarin kata Pak Kepala Sekolah itu di Jawa Tengah itu cuma ada 2 kabupaten yang belum terdeteksi Omikronnya, itu Pati dan Blora. Blora itu udah mulai ada belasan ya. Kemarin kalau saya 17 berapa itu ya Omikron. Kalau Pati dan Blora itu belum ada, itu bukan berarti nggak ada ya. Mungkin ada, cuma belum ketahuan aja kan. Sama di kita pun sama nih ini. Kita kan nggak tahu ya apakah semua yang ke sekolah ini tuh pada sehat semua atau enggak gitu. Ya semoga sih sehat semua ya. Gak ada yang gitu. Nah yang pertama yang mau saya sampaikan adalah, udah tahu kan buat pekan besok udah mulai ini 50% lah ya, itu. Nah, Tahu ya? udah seru. Kudunya orang 50% juga. 25%. Enggak. Lah ini kan 50%. Kok 50? 100% iki ya? 100% kan teko sore. Iya, ya. Iya. Kayak gitu pokoknya ya. Jadi mungkin untuk Itu teori pekan saya. depan kita perlu sedikit penyesuaian terkait mentoringnya. Kedua, kaitannya hari ini kita udah masuk bulan apa ini? Ya kalau di Masehi Rojab, kalau di Islam bulan Rojab ya. Rojab itu Recep. habis Rojab Coba kalau Jowo. Ayo, aku ora apa Syakban. Syakban, baru kemudian Ramadan. Ramadan. Kan pernah dengar kan doanya itu? Apa coba? Syakban Ramadan. Oh, kan Pak. Allahumma Allahumma barik lana. Biro. Iya begitu. Cuma bukan ini ya, bukan kayak doa makan itu. Allahumma barik lana apa? Allahumma barik lana fi madutana kan itu kan mau makan ya? Bukan. Rojab. Allahumma barik lana fi rojaba wa syabana wa balikna Ramadan. Artinya apa itu? Ya Allah, berkahilah aku. Kalau barik lana itu kami. Kami. Oh iya. Berkala kami di bulan Rajab dan Sya'ban wa balikna Ramadan. dan berkahilah kami di bulan Ramadan. Kan. Woi, ngati-ngati aja saya banget dengan Apa? Kami kan itu biasa. ngomong. Dan Nggak berusaha rasa kami dengan Ramadan kan begitu ya. Jadi itu sebetulnya kalau secara hukum hadis itu bukan hadis ya, bahkan itu hadis palsu gitu. Cuma meskipun dia hadis palsu, jadi kalau dia hadis palsu, kita nggak boleh meyakini kalau itu sebagai sebuah hadis dari Rasulullah. Tapi kalau itu sebagai doa, sah-sah saja gitu loh, nggak apa-apa.
kita kan sering berdoa kan, ya Allah semoga saya keterima di mana, di IPB gitu kan. Itu kan bukan dari Rasulullah kan. Palsu. Tapi boleh nggak doa kayak gitu? Boleh. Boleh aja kan gitu. Jadi kalau ada hadis palsu pun kalau dia berbuat doa yang kebaikan nggak apa-apa kita doakan. Kita doakan nggak apa-apa. Allahumma berkana fi rajaba wa sya'bana wa baligna ramadan gitu. Jadi ternyata Rajab ini kan masuk di antara 4 bulan haram yang sudah Allah tentukan ya. Ada 4 bulan haram. Yang pertama apa? Rajab, Muharram, Yang 3 itu berurutan. Kemudian selang beberapa bulan baru yang satu ini. Apa aja 4 bulan haram ini? Muharram. Muharram. Iya. Udah Dzulhijjah, Muharram. Ini 3 yang urut. Penting Muharram. Nah, yang enggak urut ini Rajab. Jadi Rajab itu adalah satu di antara bulan-bulan haram yang sudah Allah tentukan. Di samping ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram. Nah, karena kita ini sudah masuk ke bulan Rajab dan dia adalah bulan haram, dan kata Allah adalah ketika bulan-bulan Rajab ini, maka ketika orang itu berbuat kebaikan, pahalanya akan dilipat gandakan. Kalau berbuat baik dilipat gandakan, maka kalau orang bermaksiat buat dosa juga dilipat gandakan gitu loh. Dia fair ya. Aduh. Jadi kalau misalnya kita udah masuk bulan Rajab kan, makanya kadang-kadang ada yang beramal misalnya puasa 6 hari kadang gitu ya. Itu meskipun nggak ada dalilnya, dia mungkin pengen memanfaatkan momentum Rajab itu, pengen berbanyak-banyak kebaikannya gitu. Makanya ada yang berbanyak puasa. Yang tadinya mungkin cuma puasa Senin Kamis, mungkin tambahin puasa ayamul bid. Kalau udah ayamul bid kadang-kadang ada puasa juga, puasa Daud. Sehari puasa, besok enggak, puasa lagi, gitu. Selang-seling kayak gitu. Ada yang pernah puasa Daud? Belum. Mungkin pernah Orang minggu madek. cuma bentar-bentar doang kan gitu, seminggu aja gitu. Nah makanya semua di momentum Rajab ini saya berwasiat ke anak-anak semua. Wasiat itu bukan hanya buat orang yang meninggal dunia ya. Wasiat itu juga termasuk buat kita juga kan. Wasiat itu maksudnya pesan-pesan penting gitu. Kan kalau orang mau meninggal itu kan, kalau yang diwasiatkan pasti yang penting kan. Ya, saya ngomong gini ya semoga bukan tanda saya meninggal dunia, tapi yang mau saya sampaikan hal penting kan gitu loh. Nah jadi di momentum Rajab ini terlebih berapa hari lagi menjelang Ramadan? 57 sekitar itu ya, kalau nggak salah gitu. Jadi Hamin 57 menjelang Ramadan gitu. Itu bukan waktu yang lama. Tahu-tahu besok udah tinggal sebulan, tinggal 2 pekan, tinggal sepekan, besok Ramadan kan begitu misalnya. Besok Besok udah lebaran kan gitu. Kalau puasa kalau Ramadan kayak gitu kan. Ya, pesan saya itu kan kita udah masuk ke Rajab. Kan ujian kita cukup. Khususnya yang mungkin punya utang-utang puasa. Nggak tahu nih punya kan yang lagi nih. Alhamdulillah. Oh ya weh. Nah ini mungkin ada yang punya, karena mungkin ada waktu khusus ya. Jadi yang mungkin kemarin haid atau berhalangan atau bahkan mungkin sakit yang kemudian membuat kita nggak bisa puasa. Ada nggak yang masih punya utang puasa? Bukan ya. Alhamdulillah. Kalau masih ada utang puasa segera ditunaikan kewajibannya itu buat mengganti ya. Karena khawatirnya kalau kelupaan nanti udah masuk Ramadan kan repot. Begitu. Nah makanya di momen Rajab ini anak-anak ya, kita harus mencoba untuk mulai manasin mesin kita gitu. Kalau kita olahraga aja, main bola harus pakai pemanasan, biar apa sih? Biar panas. Biar enggak capek. Biar enggak seleo, biar enggak karam. Biar enggak cedera. Iya. Kalau orang mau renang itu enggak pemanasan, fatal banget itu. Nanti bisa kram di air. Kalau kram nggak bisa gerak, tenggelam kan mati. Sama kalau kita nanti pengen menghadapi Ramadan, momentumnya tinggal 57 hari lagi, kita harus mencoba untuk memanaskan diri kita ini gitu. Kalau kita kemarin ngebahas tentang keluar dari zona nyaman, nah sekarang pun harus waktunya itu gitu. Nah
kan kita kan sering banget ya pengen ini minta ke Allah, pengen ke kampus ini minta ke Allah. Kalau untuk urusan dunia aja kita mati-matian doanya setiap hari gitu kan, tambah duha setiap pagi kayak gitu kan, mintanya pokoknya didetailkan gitu. Ya Allah, saya pengen ke kampus ini, jurusannya ini, sama teman-teman ini gitu. Detail banget untuk urusan dunia itu. Kalau buat urusan dunia aja kita sampai segitu banget, kenapa untuk urusan surga neraka kita ini nggak kita seriuskan? Kan kita kan bukan hidup di sini kan? Nah, kalau untuk kehidupan yang abadi kita ini nggak kita seriuskan, ya kenapa kan gitu? Nah makanya mulai Rajab ini kita niatkan buat memaksimalkan waktu ini untuk persiapan gitu. Yang mungkin kemarin belum terbiasa puasa sunnah, dimulai itu. Karena nanti kalau udah mulai masuk Ramadan dan jarang puasa, hari pertama mesti lemes kan gitu. Saya dulu ketika di keluarga yang lama ya, karena biasa baru. Biasanya kalau sahur tuh hari pertama pasti mie instan. Enak turu. Tapi minusnya Tapi bukan kapan? mungkin. Maksud minus kapan? Idealnya adalah kita memulai minimal kita sepekan sehari puasa, Senin atau Kamis kan ya. Udah nyaman kan, tambah jadi Senin Kamis dan berikutnya. Itu tentang puasanya. Tentang ngajinya gimana? Di sini kalau tiap hari pada ngaji kan? Selain yang di sekolah ya? Ya. Nah, Alhamdulillah. juga lah Pak ya. Jadi kita harus punya mendoakan sesuatu yang di luar kebiasaan teman-teman kita lainnya kan gitu. Ngaji. Kalau biasanya dulu di Ramadan tahun lalu dapat berapa juz? Berapa hatam kira-kira anak-anak? Satu aja. Satu. 5. Waduh, satu kurang. Ada yang dapat lebih dari satu? 2. Nah, ya makanya nanti buat Ramadan ini kita coba Santai Kak. ya, kita coba pasang target di atas rata-rata kita kemarin gitu. Kalau kita misalnya kemarin 1 juz, kok kemarin masih 1 juz, berarti nggak ada peningkatan gitu. Kita semakin tua dan berumur tapi nggak ada peningkatannya begitu. Nah, idealnya nanti grafiknya begini nih. Meskipun peningkatannya cuma misalnya setengah juz, jadi yang kemarin 1 juz, besok 1,5 juz gitu. Minimal ada peningkatan kan ya. Peningkatan. Syukur-syukur 2 juz, 2 hatam, 3 hatam dan berikutnya gitu. Sajus ayat. Jadi kalau peningkatan. para sahabat itu bahkan generasi tabi'in ya, itu yang sudah hafal Al-Quran itu 3 hari selesai itu hal yang biasa gitu. Gitu. Itu kan kayaknya nggak mungkin banget ya. Nah, kita aja yang sebulannya nggak buah-buahan bisa selesai nggak gitu. Dan itu ada di Indonesia itu. Guru-guru kita itu yang 10 hari selesai. Karena ngajinya nggak cuma ngaji ini ya, dia ngajinya itu udah di hatinya gitu, di murojaahnya itu udah hafal, sambil ngendarain motor, sambil tabarokal lagi berdiri kayak gitu. Kan enak kalau kita udah punya hafal kan kita mau ngaji di mana bisa-bisa aja kan, nggak usah bawa ini misalnya gitu, di kantong aja misalnya. Sambil kalau misalnya yang berkahnya dibunyikan orang tuanya kan, sambil ini murojaah amma yatasaalun aina bail adim. Nanti sampai sekolah udah selesai tuh di 30 misalnya kan gitu. Ya. Seperti itu. Jadi banyak teknik yang bisa kita pakai buat menyelesaikan misalnya 2 juz itu gitu. Itu ya. Puasa dan ngajinya. Nah, plus amal-amal yang lainnya. Kalau kita mau serius sebetulnya kita bisa ya, dengan waktu kita yang terbatas itu lebih banyak kebaikan yang kita perbuat. Itu ya buat yang pesan kita dan anak-anak sekalian. Tentunya saat kita ini dalam konteks beribadah, misalnya kita nih ya sudah mulai katakanlah hafal, ada yang sudah hafal juz 30? Alhamdulillah. Sebutkan. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah.
namanya. Udah tapi Lupa. mungkin ada beberapa yang lupa. Sudah pernah ya? Udah. Sudah pernah hafal? Udah. Yang lainnya? Jenenge. Saya pernah. Masih. Kok lanjut siji Kalau wis saya hafal tes ya? itu bisa. Tapi jarang dibaca, lupa. Oh iya. Iya, Ya minimal jadi kamu. 5 juz. Nah. Kalau nanti ada yang mau ke IAIN Surakarta, Yasin. jurusan tarbiyah ya, guru Islam itu kalau nggak salah targetnya minimal juz 30 selesai. Udah skor juz 29, sampai al-salat, juz 28. Saya dulu terus terang agak menyesal ya ketika waktu saya SMA SMP itu. Tahu apa? Kenapa saya nggak dari dulu mencoba untuk menghafal Al-Quran gitu. Saya mulai concern menghafal itu ketika sudah mau selesai kuliah. Pasca itu sebelumnya nggak terlalu ya, baca biasa sih, tapi nggak sampai seenak gitu. Sampai sekarang ya karena juga di pondok kan jauh berapa. Ya, meskipun nggak semungkin teman-teman yang di pondok gitu kan ya, tapi minimal kalau saya sekarang iya pernah sampai juz 27 sampai surat An-Najm itu. Cuma masih butuh banyak ya gitu. Nah, buat anak semua, mumpung kan kita masih SMA kan, jadi disingin gitu. Misalnya ditarget sehari 1 baris saja gitu kan. Kan sulit nggak sih baca ini nggak usah tulis. Tenang gitu. Coba ya, ada yang dia kalau di pondok Al-Hikmah itu dia sehari kalau nggak salah targetnya apa ya, setengah halaman atau 1 halaman gitu. Itu Satu kaca. apa? Satu kaca. 1,5 muka kalau nggak 1 muka. Iya, satu kaca. Iya. Bahasa gitu lah ya. Jawa satu kocok. Oh, iya. Jadi Kan Indonesia ke Jawa. apa namanya? Kalau bisa dicoba gitu. Dan berbagai hal lainnya. Dan nantinya ketika kita sudah mulai punya banyak hafalan, jangan sampai kemudian kita ini merasa sum'ah atau sombong dengan apa yang kita sudah makan. Termasuk duha kita, termasuk kemudian tahajud kita, fard kita, karena barangkali orang yang kemudian sudah beramal banyak tadi, tapi karena dia sombong di mata Allah, dia nggak ada harganya. Ya, kan Tarik. ada 3 golongan yang akan pertama kali dilemparkan ke neraka kan? Siapa itu? Bukan orang yang suka mencuri. Dan berkata yang dusta, bukan? bukan mereka yang korupsi gitu. Bukan pejabat Penyetak juga. wong tuamu loh. Siapa 3 golongan ini? Orang yang berbakti orang pada orang tua. Satu, pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah, pejuang yang berperang, yang dia sampai bertumpah darah dan syahid di jalan Allah. Kemudian dia mengatakan akulah ibaratnya apa ya, mengaku aku orang yang berjasa di jihadnya itu gitu. Dia menyombongkan perjuangannya. Kan kamu bawa. Maka di akhirat nanti orang yang seperti itu Ada mungkin. akan diseret dan dilimparkan ke neraka. Orang pertama ya, orang yang berjihad bukan karena Allah, tapi karena pengen dikatakan aku ini pejuangnya gitu. Kedua adalah siapa? Qori, orang yang membaca Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran, yang menghafalnya bukan karena Allah, tapi karena apa? Pengen dipuji. Misalnya, suara aku nih bagus loh gitu kan, Masya Allah kan. Jadi buat teman-teman yang punya suara bagus membacanya itu juga hati-hati ya, jangan sampai kemudian ada penyakit kesombongan yang melekat di sana gitu. Kan kadang kita suka melantunkan dengan yang ini kan, misalnya Alhamdulillah kan, sampai selesai kayak merasa kok merdu sekali gitu kan, dan itu kadang-kadang muncul rasa-rasa kesombongan. Dan itu hati-hati ya, karena nanti ada golongan orang yang Allah sama seret ke neraka karena kesombongannya itu. Dan yang ketiga adalah golongan mereka orang-orang dermawan yang suka berderma, ngasih uang ya, ngasih
ke orang-orang miskin itu, tapi bukan karena Allah. Karena apa? Karena Pengen konten. dikatakan ya, konten. saya ini orang yang suka memberi sedekah. YouTuber kan Iya, bo, tahu YouTuber bo. Ya itu kan positive thinking. inamal amal biniatnya kan ya, kita nggak tahu niatnya gimana. Mungkin kedua-duanya. Ya makanya kan kita sering mendengar ya, kalau kita beramal tuh kalau kita bersedekah jangan sampai tangan kiri itu Tahu. Ya, tahu kan gitu. Artinya kita merasakan amalan kita. Harus kayak dua-dua nih. Kalau untuk amalan yang dia fardu itu harus ditampilkan. Sholat wajib ya diperlihatkan ya. Ini kalau nggak dilihat nanti maksudnya bukan duitnya. Jangan kemudian disembunyikan gitu loh. Tapi ya biasa-biasa aja. Jadi kalau misalnya kayak kelihatan nggak sholat kan malah dikira lu nggak sholat kan gitu ya. Tapi kan misalnya amalan sunnah kayak puasa, baca Quran itu ya coba kita aja yang tahu gitu misalnya gitu ya. Biar Allah dan kita yang tahu kan gitu. Karena yang melihat kan karena Allah Ta'ala kan. Nah, semua dan setiap Nabi bahkan Rasul yang sudah pernah Allah turunkan ke bumi ini sejatinya punya doa-doa mustajab yang sudah mereka panjatkan ke Allah. Tahu kisahnya Nabi Nuh? ya. Tahu. Kisahnya Nabi Nuh tahu? Tahu nggak? Garis Tahu. besarnya. Secara garis besar. Ya, Nabi Nuh itu berdakwah di kaumnya berapa tahun? 1000. Berapa taban? Ya, itu ada kalau di TPA ada lagunya tuh. Ya kan? Jadi Nabi Nuh itu kalau kamu buka nih itu kan ada suratnya. Surat Nuh. Di juz berapa? Daftar satu-satu. Setelah Al-Mulk. Setelah 9. Di juz 9. Dia setelah Al-Mulk sebelumnya ada apa? Al-Ma'arij kan salah. Al-Quran. Iya. Al-Ma'arij. Iya, di antara itu. Jadi kan dikisahkan di situ bahwa Nabi Nuh itu kok jadi lupa ayatnya. Jadi beliau tuh berdakwah kan siang dan malam ya. Kalau kita kan mungkin yang teman di Ros itu pernah berdakwah nggak sih di Ros ini? Teman-teman ini yang Ros ya, Daring, ya? Pak. Pernah merasa berdakwah nggak di Ros itu? Atau di kelas deh sebagai siswa biasa gitu? Enggak. Konteks berdakwah itu bukan cuma ya sekedar kita khotbah di sana, nggak cuma itu juga sih, tapi nggak cuma itu. Kita ngajak temen kita sholat, itu pun dakwah. Kita ngingetin temen kita yang lagi pacaran, jangan pacaran kita kan misalnya, itu juga Ngomong dakwah. kayak gitu Maji. Misalnya kan, pernah nggak kira-kira kayak gitu? Pernah? Pernah. Minggu Pernah kemarin. ngajak ke kebaikan pernah nggak? Nah, Pernah. Nah, beliau itu kan sebetulnya dakwahnya berapa tahun? 1000 tahun, 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti berapa? 950 tahun. Kayak gitu. Dan beliau dakwahnya itu laila wan nahar. Apa? Malam dan siang. Kalau kita kan cuma siang doang kan, siang kan nggak full gitu kan. Iya. Kalau momentumnya ada gitu kan. Nah, beliau kayak gitu. Tapi kan qadarullah pengikutnya beliau kan nggak banyak ya, nggak sebanyak Rasulullah gitu, mungkin cuma berapa puluh. Dan endingnya kan ternyata apa? Istrinya dan anaknya nggak mau juit ke beliau gitu. Ketika disampaikan gitu, perintah membuat kapal, dibuatlah kapal. Banyak yang penyemong. Kenapa ini musim-musim nggak hujan kok mah ngebuat kapal kan begitu kan? Dan dirapor. Ternyata setelah kisahnya itu berlanjutkan banyak apa ya? Ada banjir bandang kan? Ya. Ya, endingnya kan anak istrinya kan meninggal gitu. Kemudian kaumnya Nabi Lut yang terkenal apa tuh? lewat. Ya LGBT. Jadi kan kalau di kaumnya kisahnya Nabi Lut itu kan terkenalnya itu ya. Jadi kalau hari ini ada fenomena gay, fenomena LGBT itu udah ketinggalan zaman ya. Dulu udah pernah ada kan gitu. Jadi sebetulnya yang namanya sejarah itu berputar ya, dan akan terulang lagi gitu.
Jadi kalau sekarang ada LGBT karena dulu pun juga pernah ada di kaum Nabi Lut. Kemudian kan Nabi Lut mendakwahi ya, tapi ternyata kan nggak mempan. Dipanjatkanlah doa ke Allah. Akhirnya kan dia apain? Dihancurkan kan itu? Diazab kan? Dirambing. Kemudian juga Nabi Musa ya ketika apa? Depannya samudra, belakangnya Fir'aun, tidak ada jalan lain. Apa yang Nabi Musa lakukan? Doa. Kan berdoa gitu, melakukan doa. Yang tadinya nggak mungkin jadi mungkin gitu. Yang tadinya samudra lautan itu apa namanya? Ya seperti itu, kan terbelah kan itu. Dan hampir semuanya seperti itu. Nabi-nabi itu punya doa mustajab. Namun anak semua, Rasulullah itu luar biasa. Apa luar biasanya? Doa mustajabnya itu disimpan, belum dikeluarkan. Nanti akan dikasih kapan? Ketika hari kiamat. Ketika tidak ada syafaat kecuali dari Allah. Dan Rasul pun diberikan kesempatan untuk juga isi syafaat kan. Nah, makanya kita ini ya berazam ya, coba kita mengikuti jalan Rasulullah supaya nanti di akhir itu kita ibaratnya apa ya, diakui sebagai umatnya ya. Coba sekali-kali kita nih ngebayangin momentum itu gitu, momentum dimana kita di padang mahsyar, kemudian semua orang dikumpulkan, semua orang tertunduk sedih, semua orang kemudian menyesalkan waktu-waktunya terbuang sia-sia, semua orang menyesal atas segala dosa-dosanya gitu. Dan tidak ada yang bisa membantu kecuali Allah dan juga Rasulullah yang sudah diberikan haknya itu. Nah kan kalau udah kondisi seperti itu, kita udah nggak bisa apa-apa ya. Kita ini kan kayaknya amalannya nggak bisa atau nggak cukup buat membeli surga ya. Surga itu terlalu mahal untuk amal kita sebetulnya. Hanya karena ridho Allah yang maha rahman dan rahimullah yang kemudian bisa mengantar kita ke surga. Ya, makanya ya yang saya sering tekankan, kita sholat duha di sini itu bukan untuk dapat kampus gitu. Tapi buat apa? Mencari marodhatillah, mencari ridhonya Allah. Kita terus sholat yang sering kita nggak khusyuk gitu kan, kita puasa yang kadang-kadang masih suka nonton yang nggak bener, itu kan endingnya kan kita nggak nyari apa-apa selain ridhonya Allah kan. Kalau Allah tuh udah ridho, kamu minta apa pasti dikasih gitu loh. Selama itu memang hakmu, rezekimu gitu. Kalau itu bukan rezekimu ya sudah kan gitu. Makanya saya sering menekankan buat kamu sampai tahajudnya full semalam. Kalau itu bukan karena Allah ya sia-sia juga gitu. Itu ya anak-anak ya. Jadi jangan sampai kita melenceng dari niat-niat itu gitu. Dan endingnya nanti semoga kita semua digolongkan oleh Allah Ta'ala menjadi orang yang menang di dunia, bahagia di dunia dan di akhirat kita gitu. Karena sekali lagi kita bukanlah penduduk di dunia, tapi pada akhirnya kita akan kembali ke alam kita di akhirat nanti. Oke, bagi itu aja untuk hari ini. Buat yang kemarin PR-nya udah dikerjain. Ya saya untuk meminta menuliskan minimal 10 mimpi itu sudah dibuat belum kira-kira? Mimpinya hilang. Hah? Mimpiku hilang. Siapa yang sudah melaksanakan PR-nya? Di print belum? Wallpaper Belum. WA? Baru dikit. Belum. Baru dua, masa sedikit banget? Mimpiku hilang. Mimpi itu kan gratis kan, nggak berbayar kan? Jadi buat kalau Satu. nggak harus di print. Mengajikan orang rumah. Kamu pakai kertas ini ditetel, tulisannya gede, pakai spidol tuh cukup gitu. Yang penting kamu bisa lihat tulisannya itu tiap hari. Kalau kita pengen ke Mekah, pengen haji, ya udah beli itu gambar wallpaper Mekah yang tempel di dinding gitu kan, biar terngiang-ngiang terus. Kayaknya ngomong pun lawang kamar aja. Ya, itu ya. Jadi akan nanti dikerjain ya PR-nya ya. Baru nanti saya tagih di grup
yo yang udah difoto gitu kan, itu kan nggak usah gitu. Silakan dikerjakan private aja, biar kamu dan orang yang tahu kayak gitu. Takdir pakai cara suruh pikir. Di foto di blur. Di foto di blur. Atau di coret-coret gitu. Ya. Kan generangnya toh. Tapi kalau misalnya mau dikirim ke umum nggak apa, saling mendoakan dengan gitu kan misalnya. Ya. Saya dulu di IPB itu ada temen kuliah itu yang luar biasa. Jadi setiap apa-apa ya misalnya dia pengen di antaranya kan dia pengen mengumrohkan 1.000 orang. Itu di post di grup atau di story, minta doa teman-teman ya, tolong diaminkan gitu. Ya beliau sih udah, teman saya ini udah mengumrohkan 3 orang atau 2 orang gitu. Ya sekitar itu. Padahal dia ya masih mahasiswa gitu. Caranya dengan patungan. Tahu kita bisa.com? Ya pakai itu. Hari ini kan bersedekah gampang kan? Tinggal transfer via m-banking yang punya gitu. Dana. JP Pay. Oke, saya kira udah cukup. Ada yang mau disampaikan buat dari anak-anak? Ada yang mau disampaikan dari kalian? Baik. Gitu. Ya, buat depan ya. Kan pekan depan udah mulai PTM-nya semakin dibatasi ya. Dan pastinya kan nanti saya yakin nggak bakal datang semua kalau hari Jumatnya gitu. Nah, kalau saya sih ada 2 alternatif sebetulnya. Yang pertama tetap offline cuma di luar sekolah atau online gitu. Atau kita beri guru. Offline luar sekolah ya. Bisa bulan. Kalau offline hari apa? Kalau saya kan kalau di sekolah itu kan tetap jam 12 selesainya gitu. Nah kalian kira hari apa misalnya? Sebentar sebelumnya ke sana ya. Ini ada nggak yang di antara orang tuanya? Jadi saya. Yang lainnya? Yang apa? Yang ke sekolahnya diantar. Aja. Baru-baru ngantar. Tapi tutulan bubur. Kamu itu rumahnya dekat SMP Bakar Gede. Iya. Oh. Adikku masuk angin. Full. Ya, soalnya kalau misalnya offline ya kan nanti bakal berubah terus ya. Kecuali kita menyesuaikan Aziza yang diantar orang tuanya gitu. Misalnya Ngomong dulu. Karanggede jauh soalnya. Kecuali rumahnya di Pelem. Cara Orang. Tapi lewati omah. Misalnya ternyata kamu absen depan belakang. Nanti kalau pak sistemnya depan belakang ngecek dulu si Aziza nih kapan berangkat ke sekolahnya kan. Kalau misalnya ternyata kedua. Apa? Kuwi tenang, kuwi jiplak guyu sumpah. misalnya ternyata kelasnya Aziza itu berangkat ke Solonya hari Senin, Rabu, Jumat, Misa gitu ya. Nah kita punya di antara 3 ini hari apa kan? Yang enak Pak. Gimana? Aku yo absen dulu. Mending opsi pertama ya, offline dengan catatan tadi biar Aziza juga bisa ikut, gitu kan? Atau online gitu ya. Nah online susah. Nah online susah. Offline aja. Banyak juga. Iya. Ya online itu serba banyak. Godaan. Mungkin ada yang iya ikut sih, cuma ini kan tidur gitu kan misalnya. Headset. Lanjut live stream. Berarti offline aja ya. Nanti harinya kita sampaikan sambil nunggu edaran resmi sekolahnya. Kira-kira skemanya gimana? Apakah pakai ganjil genap atau pakai depan belakang yang kemarin itu? Kelas-kelasan. Berarti nanti untuk pekan depan nunggu info dulu aja. Ganjil Ya. genap. Apa sih? Kalau Aziznya misalnya pulangnya agak siang ke orang tuanya. Kalau Aziz Madu nggak mau. Kalau non Jumat, kalau bukan Jumat masalah. Nggak apa-apa. Habis makan nggak apa-apa. Gak bisanya kalau Selain Jumat bisa ora. Masalahnya dari Jumat nggak bisa. oh nggak bisa, berarti bisanya cuma kalau habis Jumatan. Oke. Ya, nanti kita pertimbangkan dulu aja ya.
diskusikan. Itu dulu aja. Ya nanti justru kalau misalnya kita bisa di luar sekolah, mungkin yang Ahmad malah punya mentor sendiri nanti, ya. Karena kadang-kadang ada alumni yang malu buat ke sekolah gitu. Kadang-kadang sih, kayaknya pengennya di luar kan. Itu ya. Tempatnya ada yang ngusul di mana? Kalau di luar? Mesti ya nara lapangan bola. Mana yang nyaman kalau di luar? Rumah Eka. Mana? Gampang. Rumah Nopal. Kartu kambing. Jangan di masjid aja sih kalau bisa. Masjid Nopal. Apa mana? Apa masjidnya gendin-gendin. Kejauhan. Ini banyak ke rumah masjidnya dekat ini. Aziz ya, jauh. Oh, iya, Masjid Aziz. Yang dekat mana kira-kira? Masjid Simo. Yang ini, Solih Saya itu. mau Simo apa? Nak masjid Simo sing genah alukane lho. Pernah ke Masjid Sabikin nggak? Hah? Sabikin. Lo tahu? Yang tahu Roni Jaya yang sana itu? Tahu. Kalau jadi Tahu sama ya? Pasar itu. Iya yang sana. Oh, iya bener Ya, pasar itu. kan nanti dia ada jalan ke barat kan? Ya. Nanti ada jalan masuk ke selatan. Sayang kan. Masjidnya Pernah tahu nggak? kiblatnya miring. Pernah tahu? Mungkin kalau yang pernah ikut FOSIP ini tahu ya? Hah? Ada ikut FOSIP nggak sih? Kau sih? FOSIP nih? Apa tuh? Nggak tahu tau? Oh, Nggak ada tahu. Lupa saya. Oh ya sudah, nggak ada tahu. Tapi tahu nggak sih yang masjid itu? Saya bikin itu. Atau kan nanti gampang lah kalau dekat. ada. Wih, saya cara apa kayak pondokan apa yang Dulu kalau nggak salah itu buat kecamatan lama deh kalau salah. Iya nggak ya? Pokoknya kalau kamu itu ke barat nanti ada Salon Joni apa ya? iya. Ya itu ya. Tahu. Itu ada jalan ke selatan. Di situ pokoknya. Ya. Oh, tahu mungkin. ayo survei. Ya itu dulu aja ya. Nanti info-info berikutnya kita sampaikan di grup. Itu dulu aja dari saya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena acara mentoring hari ini telah selesai. Hari kita bersama-sama mengucapkan salam dan bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dilanjutkan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam